Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, dan juga sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kita membacakan hadis Umdatul Ahkam yang ke-8 yang cukup panjang, berbunyi An Amru bin Yahya al-Mazini an abihi qala syahidtu Amru bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bitawrin min ma'in fatawadda'a lahum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faakfa'a ala yadayhi min at-tawri faghasala yadayhi thalathan thumma adkhala yadahu fi at-tawri fatamadmada wastanshaqa wastanthara thalathan بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى مكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر والتور شبه الطست. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini artinya dari Amru bin Yahya al-Mazini dari ayahnya bahwa ia menyaksikan Amru bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Abdullah bin Zaid? Abdullah bin Zaid ini adalah orang yang bermimpi tentang lafaz-lafaz adzan yang kemudian disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi adzan yang sekarang kita dengarkan 5 kali sehari. Kemudian Abdullah bin Zaid meminta didatangkan air wudhu. Kemudian dibawakanlah bejana yang berisi air. Lalu ia mencontohkan wudhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memasukkan tangannya ke dalam bejana, kemudian mencuci tangannya 3 kali di luar bejana maksudnya. Kemudian memasukkan tangannya lagi ke bejana, kemudian berkumur, beristinsak dan beristinsar dalam satu cidukan. 1 kumur, 1 istinsar dalam 1 cidukan. Dan beliau mengerjakannya 3 kali. Kumur dan istinsaknya ini dengan 1 ciduk air. Bukan kumur sendiri, istinsak sendiri, lain. Kalau yang sebelumnya bebas tidak seperti ini, tapi cara yang disebutkan oleh Abdullah bin Zaid ini 1 cidukan, 1 kumur dan 1 istinsak, kemudian membuangnya yaitu istinsar. Kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam bejana dan mencuci wajahnya 3 kali. Kemudian memasukkan tangannya lagi ke dalam bejana, kemudian mencuci tangannya sampai siku 2 kali. Jadi 3 kali itu adalah kesempurnaan wudhu. 2 kali diperbolehkan, 1 paling minimal. Kelewatan batal, apalagi rukun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian famasaha ra'sahu faaqbala bihima wa adbar. Rasulullah SAW mengusap kepalanya, ditarik ke belakang, ditarik lagi ke depan. Aqbala bihima wa adbar. Marratan wahidah, sekali saja. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita mengusap kepala sekali itu sudah cukup. Dalam mazhab Syafi'i bahkan sebagian kepala sudah cukup. Kita usap 3 helai rambut saja sudah cukup. Dan ini bisa dikiaskan kepada yang lain. Misalkan kita menggunakan perban, itu cukup diusap sekali saja. Kita membasuh imamah, karena boleh kita tidak melepas peci kita ketika wudhu, hanya dibasuh di kepalanya saja, di atasnya saja diusap sekali, itu juga sudah cukup. Kemudian disebutkan Rasulullah SAW memulai dari muqaddami ra's ini, tempat tumbuhnya rambut,
hatta dhahaba ila qafah, sampai ke tengkuknya Rasulullah SAW. Kemudian dikembalikan lagi ke tempat beliau memulai. Yang pertama untuk membasuh bagian luar rambut, membasuh bagian dalam rambut. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengusap bagian luarnya. Dan dalam riwayat Rasulullah SAW didatangkan bejana yang terbuat dari tembaga atau kuningan. Barang-barang yang berasal dari logam bisa digunakan sebagai bejana kecuali emas dan perak. Kenapa? Karena itu menyakiti hati orang miskin. Kita ini kelaparan, susah-susah nyari makanan, kau enak-enakan wudhu pakai bejana emas. Seandainya bejana itu dijual untuk makan kami, itu tentu lebih bermanfaat. Barangkali itu jamaah hikmah dari tidak menggunakan bejana emas, karena itu menyakiti hati orang-orang yang ekonominya di bawah kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Sufah Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.